kaki Gunung Merapi, Kabupaten Boyolali, saya Atik Rahmawati Paulpiwardani, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, sekaligus peserta PKA Angkatan 6 tahun 2025, menyampaikan aksi perubahan yang berjudul SIPAT, Sistem Perekrutan Anggota Tagana berbasis pemetaan resiko bencana di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali adalah daerah yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi, dari lereng Gunung Merapi hingga kawasan dataran rendah yang sering dilanda banjir dan longsor. Dalam setiap bencana, keberadaan Taruna Siaga Bencana atau Tagana sangatlah penting. Mereka adalah relawan sosial yang tangguh, terlatih, dan bekerja dengan hati demi kemanusiaan. Namun, masih ada tantangan besar yang dihadapi. Jumlah relawan belum merata di seluruh kecamatan. Sebagian wilayah yang justru rawan bencana belum memiliki relawan aktif. Perekrutan selama ini belum berbasis pemetaan resiko, sehingga penempatan relawan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ASTRID, ditemukan 5 isu strategis di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Isu yang paling krusial adalah belum optimalnya perekrutan anggota Tagana berbasis resiko bencana. Dampaknya, respon terhadap bencana sering terlambat, distribusi bantuan tidak merata, dan edukasi mitigasi di masyarakat belum berjalan maksimal. Dari hasil diagnosa organisasi dengan model STAR, diperoleh kesimpulan bahwa aspek strategi, struktur, dan sistem informasi perekrutan perlu segera diperbaiki. Kondisi inilah yang melahirkan sebuah gagasan perubahan membangun sistem perekrutan anggota Tagana yang terstruktur, berbasis data dan inklusif, yang disebut dengan nama SIPAT, Sistem Perekrutan Anggota Tagana Berbasis Pemetaan Resiko Bencana. SIPAT hadir sebagai solusi inovatif menghadirkan sistem perekrutan yang terarah, terukur, dan melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami merancang strategi penyelesaian dengan membangun sistem SIPAT yang disusun dalam 10 milestone kegiatan. Pembentukan tim efektif. Tahapan pertama adalah pembentukan tim efektif. Tim ini terdiri dari unsur pimpinan, staf teknis, dan administrasi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan SIPAT. Tim inilah yang menjadi motor penggerak seluruh kegiatan aksi perubahan. Pemetaan dan koordinasi stakeholder. Langkah kedua adalah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti BPBD, camat, kepala desa, dan organisasi relawan lokal. Dari pemetaan ini diperoleh data kecamatan yang belum memiliki relawan aktif, serta kebutuhan personil baru. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Agus Irawan, Bupati Boyolali, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi Saudari Atik Rahmawati peserta PKA Angkatan 6 tahun 2025 dengan judul SIPAT, Sistem Perekrutan Anggota Tagana berbasis pemetaan resiko bencana di Kabupaten Boyolali. Semoga aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Saya Susetya Kusuma Dwiartanta, Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi Saudari Atik Rahmawati peserta PKA tahun Angkatan 6 tahun 2025 dengan judul Sistem Perekrutan Anggota Tagana Berbasis Pemetaan Resiko Bencana di Kabupaten Boyolali. Semoga aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan pemerintah di Kabupaten Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwis Trisiwi Handayani, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, merespon apa yang menjadi pemikiran Saudari Atik Rahmawati Paulpiwardani SE Magister Manajemen yang beliau saat ini menjabat sebagai Kabid
Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, yang dalam aksinya ini mengambil satu kegiatan yang berjudul SIPAT, Sistem Perekrutan Anggota Tagana berbasis pemetaan risiko bencana di Kabupaten Boyolali. Bahwa terkait dengan ini tentu saja saya sebagai sekretaris daerah mengapresiasi dan mendukung terkait dengan proyek perubahan ataupun aksi perubahan SIPAT ini, yang tentu saja harapannya adalah bagaimana memberikan satu kemudahan, kecepatan terhadap proses perekrutan dari adik-adik yang nanti masuk di dalam anggota Tagana, dengan harapan tentu saja bahwa karena ini berbasis pemetaan risiko bencana, tentu saja saya berharap bahwa dalam kegiatannya itu harus berkolaborasi dan juga bersinergi kerjasama dengan BPBD, utamanya karena manajemen kebencanaan itu berada di sana, sehingga tentu saja bahwa aksi perubahan ini akan memberikan satu manfaat utamanya untuk teman-teman yang akan terekrut di dalam Tagana dan memberikan efek multiplier yang baik untuk pemerintah Kabupaten Boyolali terkait dengan aspek pelayanan publik, terutama untuk berbicara terkait dengan kebencanaan. Itu saja, sekali lagi apresiasi, mendukung terkait dengan ini, dan selamat sukses untuk Mbak Ati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarno, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, dengan ini mendukung aksi perubahan kinerja organisasi dari Saudari Ati Rahmawati peserta PKA Angkatan ke-6 tahun 2025 dengan judul SIPAT, Sistem Perekrutan Anggota Tagana berbasis pemetakan risiko bencana di Kabupaten Boyolali. Semoga aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan pemerintahan Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ihsanuddin, selaku masyarakat Kecamatan Selok, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi Saudara Ati Rahmawati, peserta PK Angkatan ke-6 tahun 2025 dengan judul SIPAT, Sistem Perekrutan Anggota Tagana berbasis pemetaan risiko bencana di Kabupaten Boyolali. Semoga aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Boyolali dan Boyolali semakin tangguh menghadapi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusunan petunjuk teknis. Setelah data terkumpul, tim menyusun petunjuk teknis SIPAT sebagai panduan resmi proses perekrutan. Dokumen ini memuat standar seleksi, mekanisme pelatihan, sistem reward, serta tata cara pelaporan ke Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Sosialisasi perekrutan aksi SIPAT. Tahapan keempat adalah sosialisasi melalui media sosial, Radio Merapi FM, website pemerintah daerah, serta tatap muka di lapangan. Masyarakat diajak berpartisipasi menjadi relawan Tagana. Sosialisasi ini juga menekankan prinsip inklusif, di mana masyarakat disabilitas pun memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung. Pendaftaran, verifikasi, dan seleksi administrasi. Pendaftaran dilakukan secara terbuka. Setiap calon wajib melampirkan dokumen identitas dan surat pernyataan kesediaan menjadi relawan. Tim melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan calon memenuhi syarat dasar kesehatan, usia, dan domisili. Dari tahap ini, diperoleh daftar calon peserta yang layak mengikuti seleksi berikutnya. Tes wawancara hasil seleksi. Pada milestone ke-6, para calon mengikuti wawancara seleksi. Proses ini menggali motivasi, komitmen sosial, dan kemampuan bekerja dalam tim. Penilaian dilakukan oleh tim teknis bersama Tagana senior yang sudah berpengalaman di lapangan. Pelatihan pendidikan dasar atau Diksar. Setelah dinyatakan lolos seleksi, 25 calon anggota Tagana mengikuti pelatihan dasar selama 3 hari. Materi yang diberikan meliputi mitigasi bencana, evakuasi, dapur umum, dan logistik darurat. Pelatihan ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan relawan yang tangguh, cepat, tanggap, dan berjiwa sosial tinggi. Launching dan pengukuhan anggota Tagana.
Puncak kegiatan adalah launching dan pengukuhan anggota Tagana. Acara ini menjadi momentum penting menandai terbentuknya relawan Tagana hasil sistem SIPAT yang siap diterjunkan di 12 kecamatan prioritas di Kabupaten Boyolali. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Boyolali. Tahapan simulasi implementasi SIPAT. Kegiatan ini menguji kesiapan relawan baru dalam situasi darurat buatan, mulai dari proses rekrutmen, koordinasi lapangan, hingga pelaporan. Dari hasil simulasi dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem agar SIPAT siap diterapkan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Boyolali. Tahapan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan Monef dilakukan untuk menilai capaian output dan outcome setiap tahapan SIPAT. Implementasi SIPAT membawa dampak yang nyata. Respon terhadap bencana menjadi lebih cepat. Relawan tersebar lebih merata di setiap kecamatan. Dan koordinasi lintas sektor semakin solid. Selain manfaat sosial, SIPAT juga memberikan efisiensi ekonomi. Dengan adanya relawan lokal, biaya mobilisasi dan logistik dapat ditekan. Sementara partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana meningkat signifikan. SIPAT juga membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan media yang menjadikannya contoh nyata implementasi model Pentahelix dalam kebijakan sosial. Saya berharap semangat ini menjadi inspirasi untuk membangun kesiapsiagaan bencana berbasis pemetaan resiko bencana demi Boyolali yang tangguh, peduli, dan siap menghadapi bencana. SIPAT Boyolali tangguh, relawan siaga.